Akhirnya terbongkar. Alasan mengejutkan di balik pembatalan rekrut Tom Haye oleh klub Belgia. Apa yang membuat petinggi klub mengubah keputusan mendadak? Ini dia detailnya. Breaking news bikin gempar. Debut Jay Itzes di Serie A tertunda akibat sanksi akumulasi kartu. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana ini akan mempengaruhi karirnya di Italia? Di luar dugaan, bukan jaminan starter. Temukan siapa 3 pesaing berat Ragnar Oratmangoen di FC Vedender yang bisa mengubah nasibnya di lapangan. Apa yang membuat persaingan ini begitu ketat? Breaking news, AFC kembali menggemparkan dengan keputusan mengejutkan. Jordi Amat diperbolehkan bermain di laga versus Arab Saudi, tapi Justin Hubner absen. Apa alasan besar di balik keputusan ini? Bikin geger. Apa yang sebenarnya terjadi di sidang Cas Martin Paes pada 15 Agustus 2024? Benarkah ini fakta yang mengejutkan atau hanya mitos semata? Fakta lengkapnya terungkap di sini. Menghebohkan publik, Marcelino Ferdinand dihadapkan pada deadline ketat. Hanya ada 2 kompetisi tersisa yang bisa dipilihnya. Apa pilihan mengejutkan yang akan dia ambil? Ini dia detail lengkapnya. Guncang dunia sepak bola. Pelatih Cina kembali mengeluarkan ancaman menegangkan jelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Timnas Indonesia. Apa yang tersembunyi di balik ancaman ini? Di luar dugaan publik, Laos resmi menunjuk kompatriot Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala. Apa dampaknya bagi pertandingan lawan Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024? Simak rinciannya di sini. Keputusan sangat cerdas. Nova Arianto siap menggeber latihan fisik Timnas Indonesia U17 secara maksimal selama TC di Bali. Apa saja rencana intensif yang akan membuat tim ini lebih kuat dari sebelumnya? Ini baru top. Sahabi Goli mengungkapkan pengalaman mengejutkan dari latihan berat Timnas Indonesia U17 di bawah Nova Arianto. Apa yang membuat latihan ini begitu menggetarkan dan berbeda dari yang lain? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Akhirnya terbongkar. Alasan mengejutkan di balik pembatalan rekrut Tom Haye oleh klub Belgia. Apa yang membuat petinggi klub mengubah keputusan mendadak? Ini dia detailnya. Gelandang Timnas Indonesia, Tom Haye ternyata sempat menjadi incaran klub asal Belgia FC Vedender dalam bursa transfer. Namun meski sudah masuk dalam radar mereka, transfer tersebut pada akhirnya tidak terlaksana. Kisah di balik gagalnya perekrutan ini diungkap oleh pemilik FC Vedender Sihar Sitorus. Sebelum akhirnya klub tersebut resmi merekrut Ragnar Oratmangoen, ternyata ada beberapa pemain Timnas Indonesia lainnya yang juga menjadi perhatian mereka. Salah satu pemain yang sempat dilirik adalah Tom Haye, yang pada saat itu sedang berstatus tanpa klub setelah meninggalkan SC Heerenveen. FC Vedender pun mulai mendekati Tom Haye untuk membahas kemungkinan bergabung dengan klub mereka. Namun tampaknya negosiasi tidak berhasil mencapai kesepakatan yang diduga karena adanya ketidaksesuaian mengenai nilai kontrak. Dugaan ini muncul dari pernyataan Sihar Sitorus yang menyebutkan kata berapa mengindikasikan bahwa ada masalah pada aspek finansial dalam proses negosiasi. Ada beberapa pilihan yang kami scouting, termasuk Tom Haye, Sandy Walsh, dan Ivar Jenner. Ada beberapa pemain yang kami pertimbangkan, tapi status mereka berbeda-beda, ungkap Sihar Sitorus ketika menjelaskan situasi tersebut. Namun Sihar Sitorus juga menambahkan bahwa dia tidak terlalu terlibat dalam detail teknis negosiasi dan tidak mengetahui seberapa jauh pembicaraan antara klub dan pemain berlangsung. Tapi saya tidak tahu seberapa jauh mereka sudah ngobrol. Itu urusan teknis, jelas Sihar Sitorus. Pada akhirnya FC Vedender memutuskan untuk merekrut Ragnar Oratmangoen sebagai pemain baru mereka. Sementara itu Tom Haye hingga saat ini masih belum menemukan klub baru untuk melanjutkan karirnya.
Breaking news bikin gempar. Debut Jay Itzes di Serie A tertunda akibat sanksi akumulasi kartu. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana ini akan mempengaruhi karirnya di Italia? Jay Itzes harus bersabar untuk memulai debutnya di Serie A Italia setelah dipastikan tidak bisa tampil saat Venezia melawan Lazio di Stadion Olimpico pada Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Itzes bersama dengan rekannya Antonio Candela harus absen karena terkena sanksi akumulasi kartu kuning. Pelatih Eusebio Di Francesco kemungkinan besar akan menempatkan Giorgio Altare sebagai pengganti Itzes di lini pertahanan. Itzes mendapatkan kartu kuning dalam pertandingan leg kedua final playoff promosi pada awal Juni melawan Cremonese. Kartu kuning tersebut diberikan karena dianggap tidak sportif dalam sebuah perselisihan antara pemain kedua tim yang menyebabkan akumulasi kartu kuning diterapkan pada musim berikutnya. Namun akumulasi kartu kuning ini tidak berlaku untuk pertandingan Coppa Italia, sehingga Itzes masih bisa bermain saat Venezia kalah dari Brescia di putaran pertama. Dalam pertandingan tersebut, Itzes mencetak satu-satunya gol untuk Venezia. Dalam wawancara dengan jurnalis, Altare menyatakan kesiapan dirinya untuk menggantikan Itzes di pertandingan akhir pekan ini. Ya, saya merasa siap. Saya selalu siap kapan saja, terlepas dari pilihan pelatih. Anda harus selalu siap untuk menghadapi pertandingan dan kejuaraan seperti ini. Anda harus berada di puncak kemampuan dan potensi, ujar Altare seperti dikutip dari laman Tutto Mercato Web. Saya tidak akan meremehkan siapapun. Mereka akan menghadapi Giorgio yang lebih tangguh daripada tahun lalu, sama seperti ketika saya menjalani kriteria tersebut bersama Cagliari. Sanksi akumulasi ini memberikan kesempatan bagi Itzes untuk mempelajari strategi permainan yang diinginkan Di Francesco dari tribun. Itzes berpotensi untuk tampil pada pertandingan berikutnya ketika Venezia bertandang ke markas Fiorentina di Stadion Artemio Franchi pada 25 Agustus. Di luar dugaan, bukan jaminan starter. Temukan siapa 3 pesaing berat Ragnar Oratmangoen di FC Vedender yang bisa mengubah nasibnya di lapangan. Apa yang membuat persaingan ini begitu ketat? Seperti yang diketahui, Ragnar Oratmangoen baru saja diperkenalkan sebagai rekrutan terbaru oleh FC Vedender pada musim panas ini. Menurut informasi dari laman resmi klub, Ragnar telah menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun yang akan mengikatnya hingga Juni 2026. Pemain berusia 26 tahun ini bergabung dengan FC Vedender dengan status bebas transfer setelah tidak lagi masuk dalam rencana FC Groningen untuk musim ini. Meskipun Ragnar dikenal sebagai penyerang dan pemain sayap, FC Vedender memperkenalkannya sebagai gelandang. Hal ini membuka kemungkinan bahwa Ragnar akan diproyeksikan sebagai gelandang serang dalam formasi 5-3-2 yang diandalkan oleh FC Vedender. Jika benar Ragnar akan bermain sebagai gelandang serang, maka dia harus siap bersaing dengan beberapa pemain untuk mendapatkan tempat sebagai starter di FC Vedender. Berikut adalah 3 pemain yang akan menjadi pesaing utamanya. Pertama ada Lennart Hens yang merupakan kapten tim FC Vedender. Pemain berusia 28 tahun ini telah menjadi andalan di posisi gelandang serang sejak tim tersebut masih bermain di kasta ketiga hingga promosi ke Jupiler Pro League, kasta teratas Liga Belgia. Sejak bergabung dengan FC Vedender pada 2019, Lennart Hens telah tampil sebanyak 119 kali dengan mencetak 26 gol dan memberikan 16 assist. Selanjutnya, Ragnar juga berpotensi dipasang sebagai penyerang lubang atau second striker, mengingat kemampuannya yang serba bisa. Jika ditempatkan di posisi ini, Ragnar harus bersaing dengan Mohamed Berte, seorang penyerang muda yang baru saja bergabung dengan FC Vedender pada musim panas 2024. Berte tampil impresif di awal musim ini dengan mencetak 3 gol dari 3 pertandingan awal di Liga Belgia musim ini, menjadikannya pesaing berat bagi Ragnar di lini depan. Terakhir ada Jordi Soladio, pemain berusia 26 tahun yang telah menjadi tulang punggung FC Vedender sejak musim lalu. Soladio berhasil mencetak 4 gol dari 23 pertandingan. Dan di musim ini,
Ia masih menjadi pilihan utama di lini depan dengan tampil dalam 3 pertandingan dan mencetak 1 gol di Jupiler Pro League. Breaking news, AFC kembali menggemparkan dengan keputusan mengejutkan. Jordi Amat diperbolehkan bermain di laga versus Arab Saudi, tapi Justin Hubner absen. Apa alasan besar di balik keputusan ini? Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC memberikan kabar yang cukup melegakan bagi para pendukung timnas Indonesia. Dalam pengumuman terbarunya, AFC menyatakan bahwa Jordi Amat diizinkan untuk bermain saat timnas Indonesia bertandang ke markas timnas Arab Saudi pada pertandingan pertama grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang akan berlangsung pada 6 September 2024. Dalam surat yang dikirimkan kepada PSSI, AFC menegaskan bahwa hanya Justin Hubner yang dilarang tampil melawan Arab Saudi karena akumulasi kartu kuning. Sementara itu, Jordi Amat yang sebelumnya menerima kartu merah saat melawan Irak hanya menjalani sanksi larangan bermain 1 pertandingan, yaitu saat timnas Indonesia menghadapi Filipina di laga terakhir grup F pada babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nova Arianto selaku asisten pelatih Shin Tae-yong mengonfirmasi hal ini pada Rabu kemarin dengan mengatakan bahwa Jordi Amat memang bisa bermain. Namun, ia juga menjelaskan bahwa Justin Hubner tidak akan bisa memperkuat timnas Indonesia dalam pertandingan penting tersebut. Kondisi ini sudah diterima oleh tim yang dipimpin oleh pelatih Shin Tae-yong. Justin Hubner telah mengantongi 2 kartu kuning sejauh ini yang didapatkan saat timnas Indonesia menghadapi Vietnam dan Filipina, atau hanya Justin yang absen. Dalam surat dari AFC, hanya dia yang disebut tidak bisa bermain, kata Nova Arianto. Timnas Indonesia saat ini berada di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama dengan Arab Saudi, Bahrain, Cina, Jepang, dan Australia. Kompetisi ini akan berlangsung mulai 5 September 2024 hingga 10 Juni 2025. 2 tim teratas dari grup ini akan otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Bikin geger. Apa yang sebenarnya terjadi di sidang Cas Martin Paes pada 15 Agustus 2024? Benarkah ini fakta yang mengejutkan atau hanya mitos semata? Fakta lengkapnya terungkap di sini. Sidang pengadilan arbitrase olahraga terkait Martin Paes yang dijadwalkan pada Kamis 15 Agustus 2024 menjadi perhatian dengan adanya perbedaan pendapat antara Sekjen PSSI Yunus Nusi dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Yunus Nusi sebelumnya menyatakan bahwa sidang Martin Paes di Cas akan berlangsung pada 15 Agustus 2024 dengan hasil sidang diumumkan 3 hari kemudian, yakni pada 18 Agustus 2024. Sidang Martin Paes akan digelar pada 15 Agustus dan hasilnya akan diumumkan pada 18 Agustus. Kami berharap bisa memenangkan sidang ini, ujar Yunus Nusi di Jakarta pada 31 Juli lalu. Namun Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI justru mengaku tidak mengetahui tanggal pasti sidang tersebut. Ia menyatakan bahwa ia masih menunggu hasil rapat antara FIFA dan CAS untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Saya tidak tahu, Pak Yunus yang lebih paham dari saya. Saya tidak bisa memberikan jawaban pasti. Kami masih menunggu hasil rapat antara FIFA dan CAS. Saya tidak tahu tanggalnya, kata Erick Thohir pada 6 Agustus 2024. Setelah melakukan penelusuran di laman resmi CAS, media menemukan bahwa tidak ada jadwal sidang CAS untuk Maarten Paes pada 15 Agustus 2024. Sidang terdekat yang dijadwalkan oleh CAS adalah kasus antara klub Atletico Huracan dan Sportivo Lucono yang akan berlangsung pada 28 Agustus 2024. Selain itu, rapat CAS baru dijadwalkan pada awal September 2024. Hingga Oktober 2024, belum ada jadwal sidang CAS untuk Martin Paes yang tercantum. Hal ini menimbulkan pertanyaan,
Apakah Martin Paes akan bisa memperkuat timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Arab Saudi pada 6 September 2024 dan Australia pada 10 September 2024 yang merupakan dua laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tentunya timnas Indonesia berharap kiper FC Dallas ini bisa segera bergabung dan memperkuat tim asuhan Shin Tae-yong. Kehadiran kiper berkualitas seperti Martin Paes sangat dibutuhkan untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Melawan tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, Bahrain, Arab Saudi, dan Cina. Menghebohkan publik, Marcelino Ferdinand dihadapkan pada deadline ketat. Hanya ada 2 kompetisi tersisa yang bisa dipilihnya. Apa pilihan mengejutkan yang akan dia ambil? Ini dia detail lengkapnya. Gelandang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand kini berada di bawah tekanan waktu menjelang akhir bursa transfer bulan ini, khususnya di Eropa. Sebelumnya Marcelino bermain untuk KMS Kadeinze, namun kontraknya dengan klub tersebut telah berakhir pada Juni 2024 dan ia kini mencari klub baru. Dengan waktu yang semakin mendekat dan banyak liga Eropa yang sudah memulai musim mereka, Marcelino sepertinya hanya memiliki 2 opsi utama untuk melanjutkan kariernya. Opsi pertama adalah tetap berkarir di Eropa. 2 klub yang disebut-sebut sebagai calon pelabuhan barunya adalah Oxford United dan FC Veendender. Oxford United saat ini bermain di Liga Championship Inggris setelah promosi dari League One. Menariknya, klub yang berbasis di Kasam Stadium ini dimiliki oleh 2 pengusaha asal Indonesia, Erick Thohir dan Anindya Bakri sejak September 2022. Di sisi lain, FC Veendender yang berlaga di kasta tertinggi Liga Belgia juga dimiliki oleh seorang Indonesia, yaitu Sihar Sitorus. Jika bergabung dengan FC Veendender, Marcelino akan bermain bersama Ragnar Oratmangoen yang telah bergabung dengan klub tersebut lebih dulu. Opsi kedua adalah berkarir di Liga Thailand. Marcelino sebelumnya dikaitkan dengan Muang Thong United. Muang Thong United adalah salah satu klub papan atas Thailand yang musim lalu berhasil finish di posisi kelima dan berhak tampil di AFC Champions League 2. Meskipun keputusan akhir mengenai masa depan Marcelino Ferdinand masih belum pasti, satu hal yang jelas adalah bahwa karir pemain muda berbakat ini akan terus menarik perhatian publik. Guncang dunia sepak bola. Pelatih Cina kembali mengeluarkan ancaman menegangkan jelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan timnas Indonesia. Apa yang tersembunyi di balik ancaman ini? Pelatih timnas Cina Branko Ivankovic memberikan pandangannya tentang peluang timnya di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada tahap ini, Cina berada di grup yang sama dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan timnas Indonesia. Pada ronde ketiga ini, semua tim akan menjalani 10 pertandingan dengan sistem kandang dan tandang. Pertandingan tersebut akan berlangsung mulai 5 September 2024 hingga 10 Juni 2025. Branko Ivankovic yang berasal dari Kroasia menegaskan bahwa Cina akan memberikan segala upaya terbaik mereka sejak pertandingan pertama untuk mengalahkan lawan-lawan mereka. Ia menyatakan bahwa timnya tidak akan menghadapi pertandingan apapun dengan sikap menyerah. Kami tidak akan memasuki pertandingan apapun dengan tangan terangkat, ujar Ivankovic dalam wawancaranya yang dikutip dari laman resmi AFC. Kami ingin melawan tim manapun dari menit pertama hingga menit ke-90. Dan kami akan mencoba membuat kejutan. Saya yakin kami punya tim yang bisa melakukan hal seperti itu. Yang terpenting adalah para pemain percaya pada apa yang telah kami mulai, jelas Ivankovic. Cina akan memulai kampanye mereka di babak ketiga dengan bertanding di markas Jepang, yaitu Saitama Stadium pada 5 September 2024. Pertandingan melawan timnas Indonesia dijadwalkan akan berlangsung pada 15 Oktober 2024.
Ivan Kovic juga menyatakan kepuasannya terhadap penampilan timnya sejauh ini dan merasa optimis bahwa Cina dapat bersaing dengan baik di ronde ketiga. Kami telah lolos ke babak penyisihan terakhir dan ini memberikan kepuasan besar bagi kami. Saya berharap pencapaian ini akan membantu para pemain untuk lebih percaya diri dan tampil di lapangan dengan strategi yang tepat untuk mengalahkan lawan kami, tutur Ivan Kovic. Branko Ivankovic juga menyatakan bahwa dia tidak merasa gentar dengan lawan-lawan berat yang akan mereka hadapi di ronde ketiga, termasuk tim unggulan seperti Jepang. Dia mengaku sudah memahami kekuatan dari setiap lawan yang akan dihadapi di babak ini. Jepang tentu saja adalah lawan tradisional kami, kata Ivankovic. Saya mengenal Jepang dengan sangat baik karena saya pernah melatih di Oman dan kami pernah mengalahkan Jepang dalam pertandingan kualifikasi di kandang mereka. Dia juga menambahkan bahwa Jepang memiliki lebih dari 20 pemain yang bermain di Eropa, termasuk di 5 liga teratas. Di luar dugaan publik, Laos resmi menunjuk kompatriot Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala. Apa dampaknya bagi pertandingan lawan timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024? Simak rinciannya di sini. Federasi Sepak Bola Laos secara resmi mengumumkan penunjukan Ha Hyok-jun sebagai pelatih kepala tim nasional Laos. Ha Hyok-jun yang merupakan rekan senegara dari Shin Tae-yong akan bertanggung jawab melatih timnas senior dan U23 Laos. Pengumuman ini disampaikan oleh LFF melalui situs resmi mereka pada Rabu kemarin. Tugas utama yang diemban oleh Ha Hyok-jun adalah mempersiapkan tim nasional Laos untuk menghadapi 2 ajang penting ASEAN Cup 2024 dan kualifikasi Piala Asia 2027. Di ASEAN Cup 2024, Laos tergabung di grup B bersama dengan tim nasional Indonesia, Vietnam, Filipina, dan Myanmar. Ha Hyok-jun yang berasal dari Korea Selatan memiliki lisensi UEFA Pro dan membawa pengalaman yang luas dalam dunia kepelatihan. Pelatih berusia 54 tahun ini sebelumnya memegang posisi sebagai pelatih kepala klub Hong Kong Resources Capital FC pada tahun 2023. Selain itu, dari 2019 hingga 2021, Ha Hyok-jun melatih klub Universitas Nasional Daegu di Korea Selatan. Ia juga pernah menjadi asisten pelatih di Suwon Samsung Blue Wings, klub yang berkompetisi di K-League 1. Lahir di Busan, Ha Hyok-jun juga memiliki pengalaman melatih di luar Korea Selatan. Pada tahun 2016 hingga 2017, ia melatih klub Cina Beijing Beikong. Selain itu, ia pernah bekerja di Asia Tenggara sebagai asisten pelatih tim nasional senior dan U23 Myanmar. Tak hanya itu, Ha Hyok-jun juga pernah terlibat dalam Federasi Sepak Bola Korea Selatan pada periode 2009 hingga 2011. Penunjukan Ha Hyok-jun sebagai pelatih timnas Laos diharapkan dapat membawa perkembangan positif bagi sepak bola Laos, terutama dalam menghadapi tantangan besar di kompetisi mendatang. Keputusan sangat cerdas. Nova Arianto siap menggeber latihan fisik timnas Indonesia U17 secara maksimal selama TC di Bali. Apa saja rencana intensif yang akan membuat tim ini lebih kuat dari sebelumnya? Pelatih timnas Indonesia U17, Nova Arianto, menegaskan bahwa kondisi fisik para pemainnya akan ditempa secara intensif selama pemusatan latihan di Bali. Tujuannya adalah agar fisik para pemain mencapai tingkat ideal sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh tim pelatih. Tim Garuda Asia akan menjalani TC di Bali hingga akhir Agustus 2024. Selama TC, mereka juga akan melaksanakan beberapa pertandingan uji coba. Nova menjelaskan bahwa saat ini latihan tim lebih difokuskan pada peningkatan fisik. Menurutnya, ketika kondisi fisik pemain sudah ideal, mereka akan lebih mudah menyerap instruksi taktikal dari tim pelatih. Kami fokus pada penguatan fisik dasar terlebih dahulu. Latihan di Bali dilakukan 4 kali sehari, meliputi gym, latihan di pantai, core training, dan sesi di hotel. Harapannya fisik dasar para pemain bisa merata, kata Nova seperti dikutip dari laman resmi PSSI.
Mantan pemain timnas Indonesia ini juga menekankan bahwa Garuda Asia akan menghadapi lawan-lawan yang tangguh dengan kondisi fisik yang kuat. Oleh karena itu, timnya harus mampu mengimbangi fisik lawan agar bisa bersaing dalam turnamen tersebut. Kami berusaha agar pemain bisa bermain lebih kuat saat bertanding di kualifikasi Piala Asia U17, ujar Nova. Nova juga menyebutkan bahwa timnya akan mengadakan beberapa pertandingan uji coba sebagai bagian dari persiapan. Ia berharap latihan fisik yang intensif ini dapat membuat para pemain memiliki kekuatan fisik yang cukup untuk tampil maksimal di kualifikasi tersebut. Pada babak kualifikasi Piala Asia U17 2025, ada 10 juara grup dan 5 runner-up terbaik yang akan melaju ke putaran final, yang dijadwalkan berlangsung di Arab Saudi pada 3-20 April 2025. Ini baru top. Sahabi Gholi mengungkapkan pengalaman mengejutkan dari latihan berat timnas Indonesia U17 di bawah Nova Arianto. Apa yang membuat latihan ini begitu menggetarkan dan berbeda dari yang lain? Pemain timnas Indonesia U17 Muhammad Sahabi Gholi mengungkapkan bahwa dirinya sangat menikmati pola latihan berat yang dijalani timnya saat ini. Saat ini timnas Indonesia U17 sedang menjalani pemusatan latihan di Bali yang berlangsung hingga akhir Agustus 2024. TC ini digelar sebagai persiapan untuk kualifikasi Piala Asia U17 2025. Timnas Indonesia U17 tergabung dalam grup G bersama Timnas Australia, Timnas Kuwait, dan Timnas Kepulauan Mariana Utara U17. Kualifikasi ini akan berlangsung di Kuwait pada 19 hingga 27 Oktober 2024. Gholi menyatakan bahwa ia sudah bisa beradaptasi dengan pola latihan berat yang diberikan oleh pelatih Nova Arianto. Ia juga merasa bahwa latihan ini akan memberikan dampak positif pada perkembangan dirinya sebagai pemain. Alhamdulillah, saya sangat senang dan menikmati latihan ini. Kami menjalani latihan pagi dan sore di lapangan dan malam di gym, kata Gholi, dikutip dari laman resmi PSSI. Pemain Persija Jakarta ini juga menyebutkan bahwa berlatih di pantai Bali merupakan pengalaman baru baginya. Ia tidak terlalu memikirkan persaingan untuk bisa masuk dalam skuad utama Timnas Indonesia U17. Latihan di pasir pantai ini merupakan pengalaman pertama saya, jadi cukup menantang. Tadi di pantai, kami juga latihan angkat beban dengan teman yang beratnya seimbang, jelas Gholi. Mengenai persaingan di dalam tim, Gholi mengakui bahwa kompetisi untuk mendapatkan tempat di skuad utama cukup ketat, terutama dengan kehadiran pemain baru. Namun, ia optimis bisa bersaing secara sehat dan tetap memiliki peluang untuk masuk ke dalam tim. Gholi berharap bisa membantu Timnas Indonesia U17 meraih hasil terbaik dalam kualifikasi Piala Asia U17 2025. Ia percaya bahwa dengan persiapan yang matang dan fokus pada setiap pertandingan, timnya bisa mencapai hasil yang diharapkan. Harapan saya dengan latihan seberat ini, kita bisa lebih siap menghadapi kualifikasi Piala Asia U17. Semoga kita bisa meraih hasil terbaik untuk semua orang, tutup Gholi. Ini dia, Timnas Indonesia U17 akan bertemu India U17 dalam pertandingan penting sebelum penerbangan ke Spanyol. Apa yang membuat pertandingan ini begitu vital dan menegangkan? Simak detailnya di sini. Pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto, menyampaikan bahwa timnya tidak hanya akan fokus pada pemusatan latihan selama di Bali, tetapi juga akan menjalani beberapa pertandingan uji coba penting. Salah satu laga uji coba yang sudah dijadwalkan adalah melawan Timnas India U17 yang akan berlangsung pada akhir Agustus 2024. Pertandingan ini menjadi bagian penting dari persiapan skuad Garuda Asia untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia U17 2025. Timnas Indonesia U17 telah menetapkan Bali sebagai lokasi pemusatan latihan hingga akhir Agustus 2024. Sesi latihan ini dirancang untuk mempersiapkan tim secara maksimal sebelum berkompetisi di kualifikasi Piala Asia U17 2025.
Nova Arianto menekankan bahwa selain berlatih keras, timnya juga memerlukan uji coba untuk mengukur perkembangan dan kesiapan pemain selama menjalani TC. Uji coba tersebut dianggap sangat penting untuk melihat bagaimana pemain dapat menerapkan instruksi yang diberikan selama latihan. Nova mengungkapkan bahwa uji coba melawan timnas India U17 dijadwalkan pada tanggal 25 dan 27 Agustus 2024 di Bali. Pertandingan ini akan menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk mengevaluasi pemain secara langsung di lapangan. Selain untuk mengukur perkembangan fisik dan taktik pemain, uji coba ini juga akan menjadi bagian dari proses seleksi pemain yang akan dibawa ke pemusatan latihan lanjutan di Spanyol. Sebagai mantan pemain timnas Indonesia, Nova Arianto sangat memahami pentingnya uji coba dalam konteks persiapan sebuah tim. Menurutnya, pertandingan uji coba ini tidak hanya berfungsi untuk mempersiapkan tim menghadapi lawan-lawan di kualifikasi Piala Asia U17, tetapi juga untuk memastikan bahwa hanya pemain-pemain terbaik yang akan dibawa ke Spanyol. Harapannya dalam uji coba melawan India, kami bisa mencoba semua pemain yang ada. Dengan begitu, kami dapat menilai siapa saja yang layak untuk melanjutkan TC di Spanyol, jelas Nova. Persiapan matang ini diharapkan dapat memberikan hasil yang maksimal bagi timnas Indonesia U17 dalam kualifikasi Piala Asia U17 2025. Keberhasilan di ajang tersebut sangat penting karena akan menjadi langkah awal bagi para pemain muda ini untuk menunjukkan kemampuan mereka di tingkat internasional.